Hei. Selamat datang di Komik Komen, acara dari, oleh, dan untuk membaca komik Indonesia. Gue Devina. Gue Tika. Di episode sebelumnya kita udah ngebahas My Pre-Wedding, komik shoujo yang Indonesia banget. Nah, kali ini kita bakal ngebahas 304 Study Room, komik reverse harem yang Indonesia banget. Trio Fourth Study Room. Selama 40 hari, Desika, siswi pemalas tapi super hoki, menjalani karantina pra-OSN fisika bareng cowok-cowok ganteng dari SMA elit di ruang belajar nomor 304. Tetapi fisika bukan satu-satunya pelajaran yang ia pelajari selama proses karantina. Jadi Trio Fourth Study Room itu spin-off dari Class Break? No, justru Class Break itu spin-off-nya 304 Study Room. Jadi 304 Study Room itu kayak main story-nya. Nah, terus Class Break itu dulu salah satu finalis Webtoon Challenge, tapi sayangnya nggak menang. Terus di Class Break dulu kita dikenalin sama cowok-cowok super ganteng yang akhirnya muncul lagi di Trio Fourth Study Room. Karena emang 304 Study Room itu Iya, main story-nya. Oke, I get it. Ya. Di 304 Study Room itu muncul satu protagonis cewek dan dikelilingi oleh banyak cowok. Makanya namanya reverse harem, di. Reverse harem itu halal. Soalnya kebalikannya haram. Stop. Reverse harem tuh indah. Soalnya penuh dengan fan service. Gue setuju. Kalau lu baca reverse harem tuh lu nggak mungkin ngantuk. Soalnya mata lu dicuci mulu. Cowoknya banyak, ganteng-ganteng semua. Padahal beda-beda. Terus kalau di reverse harem itu, bacanya gimana gitu. Soalnya fantasi lu tuh nggak dirusak dengan adanya canon. Itu idealnya tuh. Fan service-nya lebih banyak daripada pasangan-pasangannya. Biar kita sebagai pembaca bisa bikin ship sendiri. Dan fanfic sendiri. Yang enggak-enggak. Yang enggak. Dep, lu inget gak? Episode lalu gue bilang kalau My Pre-Wedding itu pakai format shoujo untuk mengkampanyekan pernikahan sehat. Ya, gue ingat itu konspirasi. Gue punya teori yang mirip-mirip lah. Trio Fourth Study Room ini pakai reverse harem supaya kita tuh tahan baca isu berat-berat. Jadi setiap kali kita udah mau berhenti baca, kita disodorin pakai fan service. Tepat sekali. Oh, damn. Tapi plot 304 Study Room ini tuh nggak se-klise cerita-cerita reverse harem pada umumnya gitu. Yang difokusin bukan romance karakter utamanya, tapi fokus ke pengembangan setiap karakternya gitu. Jadi ceritanya nggak cuma fokus ke POV Desika yang protagonisnya doang, tapi juga ke bishonen-bishonen dan ikemen-ikemen. Jadi nggak murni objektifikasi, men. Tapi tetap adalah objektifikasinya. Masih banyak roti sobek. So, namanya juga reverse harem, kalau nggak ada objektifikasi mah lu baca shoujo biasa. Nah yang penting kan, tapi yang penting kan nggak berhenti di sana. Masa kita boykot ikemen kan kayak gitu. Come on guys. Terus yang lebih penting lagi, karakter Trio Fourth Study Room itu 3-dimensional banget. Dan semuanya tuh kayak anak-anak yang nggak cocok sama orang tua gitu. Contohnya Desika protagonisnya. Desika pengen jadi astronot, tapi kata ibunya, mending dia jadi istri orang aja, isu gender. Pak Dirga, dia pengen ngeringanin beban orang tuanya cara dapat beasiswa. Isu ekonomi. Raihan, anak gubernur yang berontak tapi nggak bisa ngelawan orang tua, isu politik. Juna yang dendam sama orang tuanya, hobinya dianggap nggak berguna. Isu pendidikan. Bejo, insecure karena dia leader tapi nggak bisa memenuhi ekspektasi tim, peer pressure. Yance, protektif sama Dirga karena latar belakang mereka sama. Isu Sara. Pak Zam, umur 30 masih jomblo. Itu kayaknya isu sosial. Oke guys, jadi selain relatable, 304 Study Room itu juga kritis. Politik sekolahnya dibahas, men. Oke, spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler alert buat yang belum baca sampai episode 19. Jadi contohnya tentang Binusvi yang jualan kursi di sekolah. Jadi Binusvi itu ceritanya sekolah yang paling elit di Riau gitu. Dan di episode 19, beasiswa Dirga itu terancam dicabut kalau dia nggak menang medali emas kan. Tapi pressure-nya nggak masuk akal. Soalnya waktu itu Yanci juga menang emas, tapi beasiswa dia dicabut. Ternyata beasiswa anak-anak yang berekonomi kurang dan bukan putra daerah dicabut supaya mereka bisa keluar dari Binusvi. Terus kursi mereka di Binusvi diisi lagi sama orang-orang yang lebih kaya. Jadi kursinya dijual. Terus akhirnya, setelah beasiswanya Yance direbut, diambil gitu, dan Yance dikeluarin dari Binusvi, dia ditarik ke luar negeri dan dia melepaskan keluarga negara Indonesianya. Tapi gara-gara itu, dia dibilang kalau dia tuh nggak nasionalis. Dia juga korban, men. Dan dia dengan sistemnya seperti itu, dia kayak nggak dapet perlindungan. Kita harus mengheningkan cipta buat Yanci. Lebih nyeseknya lagi, orang-orang dalam Binusvi itu nggak bisa ngelawan karena mereka nggak punya power. Sama kayak Rehan, bokapnya korupsi tapi Rehan bisa apa? Dia kan cuma anak kecil. Dude, Felicia Huang tuh dapet
inspirasi dari mana sih? Maksud lu inspirasi tentang politik KKN yang memojokkan golongan etnis dari ekonomi tertentu? Dari mana ya? Untung ya di Three of Four Study Room, pembaca-pembacanya tuh banyak yang apresiasi authornya karena udah bisa membawa isu-isu kayak gini. Kalau misalnya di episode lalu itu kan komentarnya kebanyakan baper, tapi kalau misalnya ini banyak juga yang nge-respect statement yang nggak cuma di story doang. Nah, tapi itu kan beberapa pembaca doang. Kayak misalnya mereka yang emang udah tahu Felicia Huang dari zaman dahulu, maksudnya dari sebelum ada webtoon. Jadi kayak mereka tuh udah kenal karakter-karakternya. Cuma ada juga tipe pembaca yang mereka emang baru tahu cerita ini dan mereka cuma ekspektasi ke si Fei Huangnya buat ya itu fan service, roti sobek. Ya, tapi kita semua pengen roti sobek gak sih? Ya. Sebenarnya Three of Four Study Room ini kayak fan culture-nya lumayan jalan. Literally banyak banget account yang nge-roleplay buat jadi karakternya. Iya, di Instagram, di Twitter. Ya, ship-nya juga bertebaran di mana-mana gitu. Lu punya ship lu sendiri, gue punya ship lu sendiri. Dan gue yakin kalian yang nonton juga pasti punya ship kalian sendiri, gak usah bohong. Jadi ya kayak lumayan bisa dianggap sebagai cult gitu loh. Iya benar. Tapi maksudnya nggak semua fan culture bisa oke, soalnya ada webtoon yang fan culture-nya malah ngerusak webtoonnya gitu. Ya, itu buat episode lain. Terus ya, di webtoon ini tuh yang seru tipe-tipe komennya. Kenapa? Karena banyak banget komentar yang sebel karena komik ini nggak bikin baper. Karena komik ini bukan romance. Tapi kan emang ditulis genre-nya drama. Emang harus kita rewind ya indahnya genre reverse harem yang kayak gini. Terus kalau di reverse harem itu, bacanya gimana gitu. Soalnya fantasi lu tuh nggak dirusak dengan adanya canon. Nggak dirusak sama canon. Jangan lupa, ada juga yang sebel karena mereka nganggep plotnya tuh jalannya lama. Kalau kayak gini kan susah. Plotnya lama, gak dibilang gak kelar-kelar. Plotnya cepet, kok cepet banget tamatnya. Maunya apa? Semua salah Jokowi. Well, anyway, plotnya Three of Four Study Room tuh kayak es krim Häagen-Dazs. Lumernya lama. Ya, kita belum disponsorin sama Häagen-Dazs. Belum. Jadi intinya Three of Four Study Room ini cocok banget buat kamu yang mau cuci mata. Dan ini sebenarnya ladang fanfic dan ships. Nah, tapi Three of Four Study Room ini bukan cuman sekedar harem. Buat kalian yang suka baca cerita yang karakter sentris, cocok buat kalian. Ya. Tapi ingat, kalau misalnya lu carinya romance yang bikin baper, jangan baca webtoon ini. Ceritanya soal karantina Olimpiade Fisika. Bosen. Kalau misalnya mau cari romance, cari yang udah kita bahas di episode 1 atau episode 2 ya. Contohnya, #moments, Eknoid, My Sweet Escape, E-nya gede, atau My Pre-Wedding. Dan banyak yang lainnya. Webtoon ini genrenya drama. Drama. Episode kali ini selesai dan silakan share pendapat kalian mengenai Three of Four Study Room. Ya, semua pendapat kita terima. Likes apa lagi? Ya. Nah, buat yang belum baca, jangan lupa baca dulu. Ya. Sebelum hiatus. Hiatusnya Januari 2017. Ya. Terus komen di komik komen. Tahu. Oke, jadi selain relatable, Three of Four Study Room itu juga kritik. Oh, kritik. Jadi selain realistis, Three of Four... Maaf, udah ngablu.